Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Hakim Sakti Pradana dari kelas HKIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi kaitannya dengan studi fikih, yaitu fikih ibadah. Akan tetapi sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa ringkasan yang telah saya ringkas dari materi-materi pertemuan yang telah disampaikan. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan buku ringkasan yang telah saya buat dari setiap pertemuan. Yang pertama terdapat pengertian syariat, fikih dan hukum Islam. Kemudian masuk ke lembar yang kedua. Di sini terdapat fikih ibadah, ada materi 3 fikih muamalah, ada juga fikih siasah, kemudian fikih munakahat. Sini sudah mencakup tentang pernikahan, peminang, mahram, ijab kabul, kemudian ada walimah, perceraian, iddah dan lain-lain yang kaitannya dengan munakahat. Kemudian ada fikih jinayah. Dan kemudian materi yang terakhir ada mazhab-mazhab dalam ilmu fikih. Ada mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Demikian buku materi yang telah saya buat dari ringkasan setiap materi yang telah diberikan. Cantik sekali. Baiklah, masuk ke dalam sesi presentasi. Kali ini saya akan menyampaikan dengan tema fikih ibadah. Ibadah memiliki definisi menurut ulama tauhid. Yang pertama adalah mengesahkan Allah, mentakdimkannya dengan sepenuh-penuh takdim dan menundukkan jiwa hanya pada Allah. Sedangkan menurut ulama akhlak, yaitu adalah segala amaliyah taat badaniyah maupun batiniyah hanya kepada Allah. Yang ketiga menurut ulama tasawuf, yaitu adalah seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Itu adalah definisi ibadah. Kemudian ibadah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Adapun ibadah mahdhah adalah ibadah yang hubungannya seorang hamba dengan Allah atau sering disebut dengan hablum minallah. Jadi ibadah mahdhah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah muqayyadah dan ibadah mahdhah ghairu muqayyadah. Maksudnya apa? Ibadah mahdhah muqayyadah adalah ibadah mahdhah yang dibatasi waktu pelaksanaannya, sebagaimana sholat, haji. Kemudian ibadah mahdhah ghairu muqayyadah adalah ibadah mahdhah yang pelaksanaannya tidak ditentukan batas waktunya, sebagaimana sedekah. Bisa dilihat pada ringkasan materi yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang hubungannya seorang hamba dengan hamba atau disebut dengan hablum minannas. Hablum minannas ini contohnya adalah seperti infak, kemudian sedekah. Itu tidak dibatasi waktu dan jumlahnya. Mungkin ada yang membatasi, mungkin juga panitia masjid seperti itu membatasi infak seberapa, tapi kan tidak semua. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Sedangkan yang ketiga memasuki prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala, tidak karena lainnya, tidak karena paksaan, tidak karena dioper-oper, tidak karena keinginan orang tua, akan tetapi muncul dari dalam hati, niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua ada ikhlas. Ikhlas itu adalah tadi yang seperti saya sebutkan, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang dimaksud wasilah di sini adalah mewakilkan ibadah kepada orang lain. Kemudian yang keempat harus sesuai dengan Quran dan hadis, sudah jelas. Yang kelima seimbang antara duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya. Tidak setelah seorang hamba itu hidup hanya untuk beribadah terus, tidak, akan tetapi juga harus diimbangi dengan dunianya. Bagaimana seorang hamba bisa mencukupi kehidupannya kalau dia hanya beribadah, sedangkan Allah memerintahkan untuk bekerja? Maka harus seimbang antara dunia dan akhirat. Bekerja juga bekerja, tapi ketika tiba waktu ibadah juga harus ibadah. Karena apa? Kalau hanya dengan bekerja keras tanpa doa tidak membuahkan hasil. Tapi kalau hanya berdoa terus sampai hari kiamat pun nggak akan ada perubahan dalam hidupnya. Kemudian yang keenam adalah tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu secukupnya. Ketika memang terasa badan sudah tidak bisa untuk diajak untuk ibadah dan harus diistirahatkan terlebih dahulu. Oke, yang terakhir adalah tidak menganggap ringan dan mudah.
Ini yang sangat sulit diterapkan bagi diri kita maupun orang lain. Karena kadang kita mohon maaf belum sholat, aku belum sholat isya tadi, nanti dulu. Nah, ini yang namanya menganggap mudah. Ini yang harus dihindari oleh para mukallaf, terutama diri saya pribadi, khususnya bagi teman-teman yang melihat video ini. Jangan sampai muncul sikap memudahkan atau meremehkan dalam segi ibadah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan, yang kedua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga sebagai muhasabah kepada diri sendiri, baik saya maupun para pendengar lainnya. Demikian, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.